Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lebiakarta Manalu dengan NIM 13026250555. Pada video kali ini untuk memenuhi proyek UAS dengan mata kuliah Landasan Pendidikan 2025. Topik pembahasan yang saya ambil yaitu analisis aspek pemerataan pendidikan di Indonesia dan subtopik pembahasan aspek pemerataan pendidikan di Indonesia. Dengan studi kasus yang saya rangkum yaitu fasilitas pendidikan di Indonesia belum merata di Seram bagian barat Maluku, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Vina Serafina MM dengan NIDN 000021065503. Untuk ringkasan materi, pemerataan pendidikan mencakup akses sekolah, kualitas guru, fasilitas belajar, kesempatan belajar, dan dukungan teknologi. Di Indonesia, beberapa wilayah masih mengalami ketimpangan pada aspek-aspek tersebut, sehingga kualitas pembelajaran tidak merata. Perbedaan kondisi antara kota dan daerah terpencil menyebabkan hasil belajar siswa menjadi berbeda. Upaya pemerataan perlu dilakukan secara bertahap melalui peningkatan fasilitas, pemerataan guru, dan penyediaan dukungan belajar yang merata. Lalu, learning outcome. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu yang pertama memahami dan menjelaskan berbagai aspek yang memengaruhi pemerataan pendidikan, termasuk akses, mutu guru, sarana-prasarana, teknologi pendidikan, dan kesempatan belajar. Yang kedua, menganalisis bagaimana ketimpangan antar wilayah berdampak pada kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, mengevaluasi kebijakan serta upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi ketidakseimbangan pendidikan yang masih terjadi. Yang keempat, mengusulkan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan kebutuhan dan kondisi lokal. Dan adanya studi kasus yang saya ambil yaitu fasilitas pendidikan di Indonesia belum merata di Seram bagian barat Maluku. Berikut video singkatnya. Seram bagian barat Maluku ini, bangunan sekolah yang terbuat dari kayu telah rusak termakan besi. Dinding hingga plafon telah bocor hingga nyaris ambrol. Kondisi gedung sekolah yang memprihatinkan ini jauh dari kata layak. Beberapa anggota TNI bahkan sempat mengajar di sekolah ini saat beberapa ruang kelas kosong karena juga minim guru. Dan adanya latar belakang pada studi kasus tersebut memperlihatkan kondisi pendidikan di Seram bagian barat Maluku, memperlihatkan bahwa pemerataan fasilitas pendidikan di Indonesia masih belum tercapai sepenuhnya. Beberapa sekolah di wilayah tersebut masih menghadapi keterbatasan sarana prasarana seperti ruang kelas yang belum layak, minimnya fasilitas pendukung pembelajaran, serta kurangnya akses terhadap teknologi pendidikan. Situasi ini menyebabkan proses belajar mengajar tidak berjalan optimal dan berbeda jauh jika dibandingkan dengan sekolah di daerah perkotaan yang fasilitasnya lebih memadai. Selain itu, kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau turut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan sekolah dan distribusi sumber daya pendidikan. Masyarakat di daerah tersebut juga memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga dukungan lokal terhadap pendidikan fasilitas sekolah menjadi terbatas. Kasus ini menunjukkan bahwa aspek pemerataan pendidikan, terutama fasilitas dan akses, masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius agar semua siswa dapat memperoleh layanan pendidikan yang setara dan berkualitas. Lalu, adanya teori pendukung yang saya ambil untuk mengembangkan materi proyek UAS saya. Ketimpangan pendidikan terutama terjadi karena perbedaan kondisi sarana dan prasarana antar wilayah. Sekolah yang memiliki ruang kelas rusak, tidak layak pakai, minim fasilitas, serta kurang dukungan lingkungan fisik cenderung menghasilkan proses belajar yang kurang efektif. Faktor pras ini menjadi salah satu penyebab utama ketidakmerataan pendidikan. Hakim 2016. Pembelajaran IPA sangat membutuhkan media praktik seperti alat eksperimen, laboratorium, dan sarana pendukung lainnya. Sekolah yang kekurangan fasilitas praktikum akan mengalami kesulitan dalam menghadirkan pembelajaran konkret sehingga mengaruhi pemahaman konsep sains. Ketimpangan fasilitas IPA menjadi sumber kesenjangan hasil belajar. Gaul, Serafina, dan Supriyanti 2019. Hambatan geografis seperti pegunungan, jarak jauh, jalan rusak, dan lokasi terpencil menyebabkan akses siswa menuju sekolah menjadi terbatas. Kondisi ini menurunkan kehadiran motivasi belajar serta kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Faktor geografi menjadi penyebab struktural ketertinggalan pendidikan di daerah terpencil. Muria 2019. Distribusi guru yang tidak merata menyebabkan sekolah terpencil mengalami kekurangan guru berpengalaman dan berkualifikasi. Baik ketidakseimbangan ini berdampak langsung pada mutu pembelajaran dan prestasi siswa. Pemerataan pendidikan memerlukan penempatan guru yang lebih adil di seluruh wilayah. Wijaya 2024. Lalu, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya menyediakan fasilitas guru, tetapi juga memastikan kualitas pembelajaran yang setara antar wilayah. Sekolah terpencil rentan memiliki mutu pengajaran rendah apabila tidak didukung tenaga pendidik yang kompeten dan sastra memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan harus mencakup aspek kualitas, Patandung, dan Panggua 2022. Pemerataan media simulasi PHET membantu guru menghadirkan eksperimen virtual sehingga siswa dapat belajar konsep sains meskipun tanpa laboratorium fisik. Media digital ini menjadi alternatif efektif untuk sekolah yang memiliki keterbatasan alat praktik. Teknologi simulasi dapat mendukung pemerataan kualitas pembelajaran. Serafina, Yumna, dan Islamia 2021. Model discovery learning mendorong siswa terlibat aktif dalam proses menemukan konsep melalui eksplorasi. Pendekatan ini dapat diterapkan meskipun sarana laboratorium terbatas karena tidak memerlukan banyak alat praktik. Discovery learning menjadi strategi pedagogis bagi sekolah di daerah minim fasilitas. Serafina, Maulana Hasibuan, dan Riana 2025. Model digital interaktif berbasis discovery learning dapat membantu siswa memahami materi melalui aktivitas visual dan eksploratif tanpa bergantung pada fasilitas fisik. Model ini efektif diterapkan pada sekolah yang kekurangan saspras. Digitalisasi modul menjadi sarana pemerataan pembelajaran. Kairatunisa, Serafina, dan Nasbei 2024.
modul digital IDMOGW berbasis STEM PJBL memberikan pengalaman belajar mandiri dan interaktif melalui proyek yang terstruktur. Modul ini cocok digunakan di sekolah yang memiliki keterbatasan guru, fasilitas, atau bahan ajar. Digitalisasi dapat membantu meminimalkan kesenjangan kualitas pembelajaran. Serafina 2024. Instrumen asesmen berpikir kritis berbasis AKM dapat mengukur kemampuan dasar siswa secara objektif dan menunjukkan perbedaan pencapaian antar wilayah. Ketimpangan hasil AKM menjadi indikator nyata ketidakmerataan mutu pendidikan. Pengukuran ini penting untuk memperbaiki kebijakan pemerataan. Ningsi, Susanti, dan Serafina 2024. Ya, wilayah terpencil yang memiliki kondisi sulit sering mengalami hambatan pembangunan pendidikan, mulai dari distribusi saspras hingga penempatan guru. Lingkungan fisik yang tidak mendukung menghambat proses belajar dan menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Geografi menjadi faktor ketimpangan pendidikan. Le 2020. Pemerataan pendidikan memerlukan strategi terpadu seperti pembangunan saspras, peningkatan kualitas guru, serta keterlibatan masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini membantu daerah terpencil mengejar ketertinggalan. Penguatan akses dan kualitas menjadi fokus dalam pemerataan pendidikan. Jurnal Upaya Pemerataan Pendidikan di Daerah Terpencil 2024. Selanjutnya, ketimpangan pendidikan berpengaruh langsung terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal. Pendidikan yang tidak merata menyebabkan wilayah tersebut sulit berkembang secara ekonomi dan sosial. Pemerataan mutu menjadi dasar pembangunan daerah. Siaan, Arianti, dan Talib 2023. Model digital interaktif berbasis STEM memfasilitasi pembelajaran konsep fisika tanpa membutuhkan alat laboratorium nyata. Teknologi ini membantu meningkatkan literasi sains di sekolah yang tidak memiliki fasilitas lengkap. Modul digital menjadi solusi efektif menghadapi keterbatasan saspras. Yulianti, Serafina, dan Surnario 2022. Ketimpangan pendidikan di Indonesia disebabkan oleh perbedaan fasilitas, kualitas guru, kondisi ekonomi, dan akses teknologi antar wilayah. Untuk mengatasinya, diperlukan intervensi kebijakan yang berfokus pada pemerataan layanan dan peningkatan kualitas sekolah di daerah tertinggal. World Bank 2021. Lalu, adanya input masalah pada studi kasus ini. Yang pertama, kondisi di Serang bagian barat menunjukkan bahwa ruang kelas rusak dan kurang layak digunakan, sehingga menjadi masalah utama pemerataan fasilitas. Yang kedua, akses menuju sekolah sangat sulit dijangkau, sehingga muncul hambatan geografis akses sekolah bagi siswa. Yang ketiga, sekolah terpencil masih kekurangan perangkat digital dan jaringan internet yang menimbulkan ketimpangan akses teknologi pendidikan. Lalu, adanya proses penyelesaian masalah. Yang pertama, untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah daerah bersama pihak sekolah melakukan perencanaan, renovasi gedung, penataan ulang ruang belajar, serta pengadaan sarana pendukung seperti meja, kursi, lemari, ventilasi, dan pencahayaan yang lebih baik. Selain itu, dilakukan pendataan ulang kebutuhan fasilitas setiap sekolah agar program pembangunan tepat sasaran. Upaya kolaboratif ini sangat penting karena kekurangan sarana merupakan masalah utama pemerataan fasilitas yang menghambat kualitas belajar siswa. Lalu, yang kedua, untuk mengatasi kendala ini, pemerintah menargetkan pembangunan jalan desa, peningkatan infrastruktur penghubung antar wilayah, serta penyediaan transportasi khusus seperti perahu sekolah atau kendaraan antar jemput. Selain itu, dilakukan pemerataan wilayah yang paling sulit diakses untuk menentukan prioritas pembangunan. Kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat dibutuhkan agar jalur menuju sekolah dapat dibuka lebih cepat dan mengurangi hambatan geografis untuk akses sekolah. Lalu yang ketiga, untuk mengatasi situasi ini, pemerintah bekerjasama dengan provider internet untuk memperluas jaringan ke desa-desa terpencil. Selain itu, dilakukan pengadaan komputer, proyektor, dan perangkat tablet untuk mendukung pembelajaran digital. Program pendampingan teknis bagi guru juga disiapkan agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Langkah-langkah ini penting untuk mengurangi ketimpangan akses teknologi pendidikan yang selama ini mengatasi mutu pembelajaran. Selanjutnya, output masalah. Pada yang pertama, setelah ada perbaikan, ruang kelas menjadi lebih layak dan kondusif sehingga masalah utama pemerataan fasilitas mulai berkurang. Lalu yang kedua, perbaikan akses transportasi memungkinkan siswa lebih mudah hadir dan mengurangi hambatan geografis untuk akses sekolah. Lalu yang ketiga, ketersediaan perangkat dan internet membantu siswa mengikuti pembelajaran digital sehingga ketimpangan akses teknologi pendidikan mulai berkurang. Selanjutnya kita masuk ke feedback, yaitu yang pertama, sebaiknya perlu dilakukan pemeliharaan rutin agar fasilitas tidak kembali rusak dan menjadi masalah utama pemerataan fasilitas di kemudian hari. Yang ketiga, sebaiknya diperlukan pelatihan, lanjutan, dan perawatan perangkat agar ketimpangan akses teknologi pendidikan tidak kembali menjadi kendala. Baik, kesimpulan yang saya rangkum yaitu pemerataan pendidikan di Indonesia masih belum tercapai sepenuhnya, terutama dalam aspek fasilitas, akses sekolah, dan pemanfaatan teknologi. Studi kasus di Serang bagian barat menunjukkan adanya ruang kelas yang tidak layak, akses menuju sekolah yang sulit, serta keterbatasan perangkat digital yang membuat layanan pendidikan tidak merata. Upaya perbaikan seperti renovasi fasilitas, peningkatan akses transportasi, dan penyediaan teknologi telah memberikan dampak positif, namun tetap memerlukan pemeliharaan dan pengawasan agar hasilnya berlanjutan secara keseluruhan. Pemerataan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten agar setiap siswa, termasuk di daerah terpencil, memperoleh kesempatan belajar yang setara. Baik, di sini adanya daftar pustaka yang mendukung teori studi kasus saya, yang saya ambil 5 jurnal dari dosen pengampu saya, yaitu Dr. Insinyur Vina Serafina MM, dan kemudian saya ambil dari jurnal lain. Sekian video pemaparan proyek UAS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.